Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yadi MSI selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Perkenalkan saya Lala Destiana Dava dengan NIM X9424022253 kelas PGSD 3 PPG Prajabatan Gelombang Pertama tahun 2024 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar pendidikan profesi guru. Terdapat 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar, dan yang ketiga yaitu desain pembelajaran. Topik pertama, identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, dapat merangkul keberagaman budaya, dan mampu bersaing secara global untuk mencetak generasi yang berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Visi saya sebagai calon seorang guru yaitu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, menghargai perbedaan budaya, dapat menguasai teknologi, dan peduli terhadap lingkungan agar peserta didik mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi pribadi yaitu yang pertama, melaksanakan pembiasaan di pagi hari sebelum memulai pembelajaran dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing, menyanyikan lagu nasional ataupun lagu daerah, dan membacakan teks Pancasila. Yang kedua, harus menjadi contoh teladan bagi siswa, karena siswa akan cenderung mencontoh apapun yang guru lakukan, maka lakukanlah kegiatan yang dapat dicontoh siswa seperti membuang sampah pada tempatnya, berbicara yang sopan, saling menyapa, dan berpakaian yang rapi. Kemudian yang ketiga, menyediakan ruang untuk kegiatan keagamaan seperti musola untuk muslim dan tempat untuk kegiatan agama non-muslim. Yang keempat, selalu mengingatkan siswa untuk tidak berbuat yang tidak baik seperti bullying, vandalisme, berbicara tidak sopan, dan berperilaku sembrono pada saat waktu pembelajaran. Yang kelima, sesekali juga mengenakan pakaian budaya daerah untuk memperkenalkan keberagaman budaya di Indonesia. Yang keenam, kebersihan dan perawatan tanaman penghijauan yang dilaksanakan selama seminggu sekali. Topik pembahasan kedua yaitu refleksi pengalaman belajar. Refleksi PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi dalam mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya menyediakan akses yang inklusif dan merata bagi semua peserta didik, dengan kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pendidikan juga harus fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial, serta mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu. Selain itu, pendidikan harus mendorong keterlibatan aktif dan kreativitas peserta didik, memastikan kualitas dan profesionalisme pendidik, serta menerapkan sistem penilaian yang adil dan holistik, memperlihatkan kesejahteraan psikologis dan emosional peserta didik, serta mendorong kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat juga merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, saya menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru profesional, saya harus yang pertama, mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran, termasuk pada keterampilan berbicara dan mendengarkan, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Komunikasi yang baik juga mencakup kemampuan untuk memberikan umpan baik yang konstruktif dan membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu memahami karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, saya harus memahami karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar setiap peserta didik.
termasuk pada melibatkan pengetahuan tentang tahap perkembangan kognitif dan emosional mereka, serta latar belakang budaya dan sosial. Pemahaman ini memungkinkan saya untuk merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dan relevan bagi setiap individu. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Saya harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, nyaman, dan menyenangkan. Lingkungan yang positif mendukung proses belajar dengan mengurangi stres dan kecemasan, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, termasuk pada pengelolaan kelas yang efektif, penataan ruang kelas yang mendukung interaksi, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan model dan metode pembelajaran yang variatif. Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan peserta didik, saya perlu menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang mencakup pendekatan yang berbeda seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan begitu, saya dapat memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan sosial emosional. Keterampilan sosial emosional sangat penting untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik dan menciptakan iklim kelas yang mendukung, termasuk pada empati, keterampilan manajemen konflik, kemampuan untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Dengan keterampilan ini, saya akan dapat memfasilitasi interaksi yang saling mendukung dan membangun kepercayaan serta rasa hormat dalam hubungan antar siswa dan guru. Yang selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Tiga hal yang penting yang akan saya lakukan ketika akan memulai karir saya sebagai seorang guru adalah: yang pertama, membangun kemampuan komunikasi yang efektif. Saya akan fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi saya untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan menarik. Selain itu, saya akan berusaha untuk mendengarkan siswa dengan baik sehingga saya bisa memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua. Saya akan merancang dan menetapkan strategi untuk pengelolaan kelas dengan baik, termasuk cara menangani perilaku siswa, menetapkan aturan, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Saya juga akan berusaha untuk mengenal siswa saya sebagai individu dan menunjukkan bahwa siswa peduli dengan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk dapat membangun kemitraan dengan mendukung proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Saya akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, seperti menggunakan perangkat lunak pendidikan, aplikasi interaktif, atau platform e-learning. Dengan cara ini, saya dapat membuat materi pelajaran lebih menarik dan memudahkan siswa untuk mengakses informasi tambahan serta berkolaborasi dengan teman-teman kelas lainnya. Yang selanjutnya yaitu sebagai seorang guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, melakukan pengembangan diri. Saya akan melakukan pengembangan diri dengan cara terus belajar dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, mengikuti komunitas guru untuk saling bertukar pengalaman, mencari informasi jurnal ilmiah untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu berkomitmen. Berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik tanpa membeda-bedakan peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berefleksi diri. Sebagai seorang guru profesional, untuk
selalu merefleksikan diri secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu refleksi mata kuliah pada pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning atau SEL adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Social emotional learning melibatkan pengembangan keterampilan yang penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan, serta untuk keberhasilan akademik dan sosial. Yang selanjutnya yaitu review pengalaman belajar pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional memiliki 5 topik dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada topik 1 membahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Kesel. Topik kedua yaitu 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan. Kemudian topik ketiga yaitu experimental learning. Topik keempat yaitu experimental learning untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian topik kelima yaitu school well-being. Pada topik 1 ini, saya belajar mengenai komponen pembelajaran sosial emosional antara lain yaitu self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kemudian yang kedua yaitu self-management atau manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Kemudian relationship skill atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Kemudian topik kedua, saya mempelajari 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan, yaitu EMC2, yaitu empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. 3 kategori empathy yaitu yang pertama cognitive empathy, kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua emotional empathy, kemampuan individu dalam merasakan apa yang orang lain rasakan. Hal ini biasanya diperoleh dari interaksi dengan orang lain sehingga dapat memahami dan menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu actionable empathy. Kemampuan individu dalam memberikan respon atau tindakan sesuai dengan perasaan orang lain. Selain itu, compassion sebagai kemampuan yang ditunjukkan melalui 6 atribut, yaitu yang pertama, sensitivity atau sikap individu yang responsif terhadap perasaan orang lain sehingga mampu memahami bantuan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu simpati atau kemampuan individu dalam menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, empathy atau kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain. Kemudian yang keempat yaitu motivation atau mampu menunjukkan respon peduli yang memberikan motivasi terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, distress tolerance atau kemampuan untuk menoleransi emosi yang dimiliki ketika dihadapkan dengan penderitaan orang lain tanpa merasa kewalahan. Yang keenam yaitu non-judgment atau kemampuan untuk menerima kondisi atau perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah, atau jijik. Kemudian yaitu mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kemudian critical inquiry yaitu proses mengumpulkan informasi, melakukan evaluasi terhadap ide atau perspektif yang berbeda sehingga bisa melakukan analisis yang tepat terhadap situasi atau kondisi yang tertentu. Pada topik yang ketiga, saya belajar pada modul ajar mengenai experimental learning. Experimental learning adalah proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif dan juga harus bisa mendorong kreativitas pada peserta didik. Experiential learning melibatkan dua cara
mendapatkan pengetahuan, yaitu pada concrete experience atau pengalaman yang konkret, dan abstrak konseptualisasi atau konseptualisasi abstrak. Manfaat pada experiential learning yaitu yang pertama, mempermudah pemahaman konsep, kemudian meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keterampilan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri. Pada topik yang keempat, saya belajar pada modul ajar mengenai experiential learning untuk pembelajaran emosional. Pada pembelajaran dengan model experiential learning, guru perlu memahami gaya belajar pada peserta didiknya. Memang kita tidak bisa memperhatikan satu persatu, namun variasi dalam pemberian materi dan tugas yang disesuaikan dengan gaya belajar dapat memotivasi peserta didik. Berikut merupakan gaya belajar peserta didik, yaitu divergent atau divergent. Dalam situasi belajar formal, individu cenderung menikmati bekerja secara berkelompok, kemudian mendapatkan umpan balik. Individu ini cenderung terbuka terhadap saran dan umpan balik. Yang kedua yaitu assimilating atau asimilasi. Dalam situasi belajar formal, individu ini akan cenderung suka membaca, kemudian melakukan analisa dan melakukan pengeksplorasian ide. Kemudian pada akomodasi atau accommodating, pada situasi belajar ini, individu cenderung menikmati bekerja dengan orang lain, menikmati kerja atau belajar di lapangan. Kemudian pada topik yang kelima, saya mempelajari mengenai school well-being. Dimensi school well-being dan faktor yang mempengaruhi school well-being yaitu merupakan sekolah yang seluruh siswanya mempunyai rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, kualitas hidup yang baik, kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan dan mencapai kebahagiaan kemudian kepuasan pada kehidupan. Pada school well-being ini memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama having atau kondisi situasi sekolah, yaitu bagaimana perspektif atau perasaan individu terhadap kondisi sekolah. Dimensi ini meliputi pada lingkungan fisik sekolah, termasuk kenyamanan, rasa aman, kebisingan, pertukaran udara, dan ruang terbuka. Kemudian loving atau mengarah pada hubungan sosial, yaitu mengacu pada lingkungan sosial saat pembelajaran, meliputi hubungan dengan guru, dengan teman sekelas, interaksi dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu being atau penumbuhan diri, yaitu mengacu pada bagaimana individu di sekolah itu menghargai keberadaan mereka. Dalam hal ini, guru dapat bekerja dengan baik dan menghargai perannya. Kemudian yaitu health atau kesehatan peserta didik atau guru secara umum, yaitu mengacu pada kesehatan fisik dan mental peserta didik dan guru. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi school well-being, yaitu stres pada guru juga dapat mempengaruhi kesejahteraan sekolah, khususnya peserta didik. Beban pekerjaan dan kewajiban guru membuat guru rentan terhadap stres. Stres pada guru membuat komunikasi antara peserta didik dan guru menjadi kurang lancar. Yang selanjutnya yaitu artefak. Pada artefak pertama, saya memilih aksi nyata, karena saya membuat modul ajar yang berkaitan dengan social emotional learning, kemudian saya terapkan dalam pembelajaran yang saya sajikan pada video. Kemudian pada artefak kedua, saya memilih artefak demonstrasi kontekstual topik kedua karena saya dapat melihat isi dari 3 film yang berbeda, yaitu Laskar Pelangi, Dead Poets Society, dan Sekolah Rimba, di mana 3 film tersebut memiliki karakter yang berbeda. Pada Laskar Pelangi berisi tentang perjuangan siswa dan guru dalam mempertahankan sekolah mereka. Kemudian Dead Poets Society, yaitu tentang guru yang memberikan inspirasi kepada muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka. Kemudian pada film Sekolah Rimba, yaitu perjuangan guru yang mendapat penolakan dari masyarakat rimba untuk belajar. Pada artefak yang ketiga, saya memilih artefak koneksi antar materi karena berisi tentang tahapan experiential learning, hubungan experiential learning dengan sel, dan keterkaitan experiential learning dengan topik-topik sebelumnya pada pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian artefak yang keempat, saya memilih
artefak aksi nyata karena berisi mengenai keterkaitan rencana program tentang perilaku perubahan sikap yang akan dilaksanakan pada PPL kedua mendatang, yang berisi rencana yang telah didemonstrasikan, bagaimana pengaplikasiannya, dan hambatan atau tantangan yang dihadapi, lalu apakah ada perubahan yang signifikan dan evaluasi dari hasil tersebut. Pada artefak yang kelima, saya memilih artefak aksi nyata, di mana aksi nyata ini juga merupakan dari UAS yang berisikan tentang hal-hal yang mempengaruhi tentang school well-being, di mana kita sebagai calon guru harus dapat mengelola emosi agar dapat berpengaruh positif terhadap lingkungan belajar mendatang, kemudian dapat menganalisis rencana awal mengenai school well-being di tempat mengajar mendatang. Yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Melalui pembelajaran berbasis kerangka Collaborative of Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL, saya belajar tentang pentingnya kesadaran diri, manajemen emosi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran emosional, dan keterampilan hubungan. Tidak hanya membantu anak-anak mengatasi masalah, tetapi juga mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi secara positif dan membangun hubungan yang sehat. Selain itu, memahami peran guru sebagai teladan dapat menciptakan lingkungan belajar yang peduli dan kondusif, sangat menginspirasi saya. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu mengubah tatanan tempat duduk siswa setiap seminggu sekali. Hal ini bertujuan untuk mengubah suasana kelas agar siswa itu tidak bosan dan dapat menciptakan suasana belajar yang baru. Kemudian, yang kedua yaitu mengajak siswa untuk outing kelas di lingkungan sekitar sekolah untuk ikut serta melakukan wawancara secara berkelompok kepada warga lokal untuk meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memahami emosi diri dan orang lain. Yang ketiga yaitu penggunaan model serta media pembelajaran yang beragam. Hal ini bertujuan agar siswa dapat merasakan gaya belajar yang berbeda seperti audio, audiovisual, dan kinestetik. Contohnya yaitu penggunaan LCD proyektor untuk menampilkan PPT materi dan video pembelajaran, penggunaan media konkret seperti benda di lingkungan dalam dan di luar kelas. Yang keempat yaitu setiap seminggu sekali memberikan kegiatan yang mengasah kreativitas siswa seperti mengolah barang bekas, membuat kolase, dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa, mengolah kestabilan emosi siswa, serta meningkatkan kepedulian kepada orang lain. Topik pembahasan yang ketiga yaitu desain pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran. Di sini saya mengambil materi cerita tentang daerahku, ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase B pada kelas 4. Dengan kompetensi awal yaitu menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Pada desain ini, perlengkapan peserta didik yaitu berupa alat tulis dan buku tulis. Persiapan lokasi yaitu pengaturan tempat duduk berkelompok, kemudian eh, ada buku guru bagian ide pengajaran, LCD proyektor, PPT, dan LKPD. Target peserta didik yaitu 28 siswa dengan model dan pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan culturally responsive teaching, model cooperative learning, pembelajaran tatap muka, social emotional learning. Kemudian memiliki tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan mata pencaharian masyarakat sesuai dengan daerahnya dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam jenis mata pencaharian dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna pada topik C yaitu
meningkatkan kemampuan siswa dalam menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini, mengorelasikan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Kemudian mengidentifikasi dampak dari kehadiran masyarakat mendatang dan menyebutkan sikap terbaik untuk menghadapi dampak kehadiran masyarakat mendatang. Pada topik proyek pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara, yaitu dengan cara wawancara dan studi literatur untuk mendapatkan data dan merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan cerita di daerahnya pada masyarakat sekitar. Kemudian pada pertanyaan pemantik yaitu yang pertama, apa itu mata pencaharian? Kemudian, apa mata pencaharian di daerah kalian? Pada kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama, guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin sekolah sesuai kesepakatan sekolah, yaitu menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Kemudian yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh seorang siswa. Kemudian, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-citanya. Kemudian, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung atau lagu nasional lainnya. Pada kegiatan inti yang pertama, guru menampilkan video pembelajaran, kemudian siswa secara teratur dan tidak saling berebut untuk menjawab pertanyaan dari guru. Dan guru akan secara adil menunjuk siswa yang terlebih dahulu unjuk tangan. Ini merupakan bagian dari social awareness at MT. Yang kedua yaitu guru menampilkan materi pembelajaran masyarakat di daerahku dengan menampilkan slide PPT. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa itu mata pencaharian dan apa itu mata pencaharian di daerah kalian. Selanjutnya yaitu guru menjelaskan mengenai mata pencaharian berdasarkan wilayahnya, yaitu pada wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian, selain menjelaskan materi, guru juga memberikan contoh-contoh nyata yang terjadi di lapangan, bahwa mencari mata pencaharian itu tidaklah mudah. Ada perjuangan dan kerjasama antar masyarakat. Ini merupakan bagian dari self-awareness pada compassion. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu berkelompok. Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok dengan 4 siswa di setiap kelompoknya. Ini merupakan bagian dari self-management. Selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan secara berkelompok. Kemudian, guru membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara didiskusikan berkelompok. Ini merupakan bagian dari relationship skill pada empathy, mindfulness, dan critical inquiry. Setelah kegiatan kelompok selesai, guru meminta peserta didik untuk melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar tempat tinggal mereka untuk menanyakan mata pencaharian pada daerah mereka. Ini merupakan relationship skill pada critical inquiry. Pada kegiatan selanjutnya yaitu guru menentukan waktu untuk melaksanakan wawancara tersebut. Kemudian hasilnya akan dipresentasikan bersama kelompok di depan kelas. Setelah selesai presentasi, guru akan mengajak peserta didik untuk bermain game, maju, terus pantang mundur bersama dengan kelompok mereka. Kelompok yang sampai pada finish terlebih dahulu akan mendapatkan hadiah. Hal ini merupakan bagian dari relationship skill critical inquiry. Pada kegiatan penutup, menyimpulkan penjelasan bahwa dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Pada asesmen awal, yaitu berupa pertanyaan pemantik, kemudian asesmen formatif yaitu kegiatan berkelompok dengan mengerjakan LK dan bermain, maju terus pantang mundur. Pada bagian lampiran berisi tentang
LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa dengan berkelompok, yaitu tentang siklus tentang kekayaan alamku, yaitu mencari mata pencaharian berdasarkan gambar wilayah yang telah ditentukan oleh guru, yaitu eh, daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian pada bahan bacaan guru dan peserta didik pada masyarakat di daerahku. Pada bacaan guru berisi tentang mata pencaharian. Mata pencaharian di daerah pantai, mata pencaharian di daerah dataran rendah, dan mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Kemudian ada juga jenis mata pencaharian beserta hasil mata pencaharian yang berupa misalnya pertanian, yaitu jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian pada bagian akhir desain pembelajaran terdapat daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai seminar pendidikan profesi guru dengan 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama identifikasi diri, kemudian refleksi mata kuliah, dan desain pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.